Season 1 Tengoku Daimakyo akhirnya resmi berakhir setelah episode 13 tayang di hari Sabtu malam pekan kemarin. Season 1 ini ditutup dengan episode yang cukup hangat, menegangkan, sekaligus mengundang kemarahan pada salah satu tokoh yang sebelumnya kita anggap malaikat, tapi ternyata adalah iblis yang sesungguhnya. Ya, malaikat berhati iblis itu adalah Robin Inazaki, sosok pria yang selama ini dianggap Kiruko sebagai orang yang berjasa dalam hidupnya. Di episode ini juga kita bisa melihat bagaimana Maru marah besar karena Robin telah merudah paksa Kiruko, sahabat sekaligus orang yang juga disukainya. Nah, di momen inilah kejanggalan akan cerita Tengoku Daimakyo ini semakin menjadi-jadi. Robin yang babak belur dihajar Maru membuat kita bertanya-tanya, di mana Robin yang sebelumnya pandai bertarung dengan tangan kosong itu? Nah, kali ini saya akan menjelaskan Easter eggs episode terakhir Tengoku Daimakyo ini dengan kemungkinan ceritanya di season kedua mendatang. Namun sebelum lanjut, seperti biasa saya ingin ingatkan kalau konten ini mengandung full spoiler. Jadi, jika tidak ingin terkena spoiler, silakan skip video ini. Nah, kalau sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan. Episode 13 dibuka dengan kegelisahan Taka serta 3 murid Takahara lainnya ketika mereka berhasil keluar dari dinding tembok akademi. Sekedar info, kehancuran akademi ini disebabkan oleh serangan bom pemerintah yang menganggap akademi ini sebagai biang kerok ramalan bencana gempa besar di bumi yang terjadi tepat 24 November 2024. Taka, Shiro, Mimihime, serta Anzu jelas merasa penasaran ketika mereka pertama kalinya melihat dunia luar yang sangat jauh berbeda dengan dunia yang ia tinggali selama ini. Hal ini membuat Taka dan Anzu berpisah sementara dengan Shiro dan Mimihime yang memutuskan kembali ke akademi karena penasaran dengan keadaan Tokyo. Namun saat berpisah, Shiro dan Mimihime malah kesasar yang berujung pada jatuhnya Mimihime dari tebing ketika pijakan tanahnya roboh. Untung saja Shiro dengan sigap menolongnya, sehingga saat terjatuh, Shiro lah yang mengalami luka yang cukup serius. Di sini akhirnya Shiro menyatakan perasaan sukanya pada Mimihime, setelah rela terluka hanya agar Mimihime selamat. Pernyataan tersebut menjadi awal mula hubungan percintaan Shiro dan Mimihime di universe Tengoku Daimakyo ini. Sebagaimana kita ketahui, saat tinggal di dunia yang sesungguhnya, Shiro dan Mimihime berganti nama menjadi Dr. Usami dan Hoshio Akari. Mereka menjadi sepasang sejoli yang saling menyayangi hingga akhir hayat. Omongan Shiro yang rela terluka untuk melindungi Mimihime terbukti hingga mereka berdua meninggal. Selama Mimihime sakit, Dr. Usami sama sekali tak pernah meninggalkan Mimihime dan memilih mengakhiri hidupnya ketika Mimihime dimatikan oleh Maru. Nah, kepergian 4 murid Akademi Takahara ke dunia luar ini juga sebenarnya sudah dirancang oleh Dr. Aoshima yang menjadi direktur baru Akademi Takahara. Aoshima ingin melakukan eksperimen dengan mengirim siswa Takahara untuk berbaur dengan masyarakat luar. Eksperimen ini sendiri ia namakan sebagai Project Noah. Nah, di akhir episode 13 ini, kita bisa melihat bagaimana Shiro, Mimihime, Taka, dan Anzu sedang berada di atas bot menuju kota Tokyo untuk memulai eksperimen tersebut. Proyek eksperimen ini juga semacam menjadi awal bubarnya Akademi Takahara sebagai penghasil produk manusia super. Aoshima seakan sadar kalau para siswanya tidak dibiarkan keluar, dia khawatir siswanya tersebut akan ditangkap oleh tentara pemerintah. Di manganya sendiri, penyerangan kedua yang dilakukan pemerintah terjadi yang akhirnya memporak-porandakan Akademi Takahara hingga menggagalkan proyek surga yang digagas oleh Kaminaka Shino yang sebelumnya. Selain scene pelarian Shiro dan ketiga temannya, di sini kita juga diperlihatkan bagaimana Dr. Sawatari akhirnya memberikan cloning anak Tokyo kepada Tokyo dan mengatakan bahwa bayi itu merupakan satu-satunya anak Tokyo. Awalnya, bayi yang dilingkari Sawatari yang ingin diberikan kepada Tokyo. Namun Sawatari akhirnya mengurungkan niatnya dan memberikan bayi cloning kepada Tokyo. Sementara bayi yang dilingkari itu adalah Maru yang kita kenal saat ini sedang bersama Kiruko untuk mencari kembarannya. Entah apa maksud dan tujuan Sawatari hingga tak memberikan Tokyo bayi yang dilingkari tersebut. Ini seperti pertanda kalau Sawatari menaruh harapan besar pada bayi yang dilingkari itu sebagai jawaban untuk mengakhiri polemik di semesta Tengoku Daimakyo ini. Scene selanjutnya, kita diperlihatkan bagaimana Tokyo akhirnya mengeluarkan kekuatan supernya seperti mengkristalkan dirinya usai Shino ingin mengambil bayinya. Shino sendiri ingin mengambil bayi Tokyo karena sebenarnya dia ingin kalau bayi itu menjadi wadah tubuhnya yang baru mengingat tubuhnya yang sudah menua. Sekedar info, Kaminaka Shino ini sebelumnya juga sudah mengganti wadah tubuhnya sebanyak 1 kali. Banyak yang berteori kalau Shino ini sudah berusia ratusan tahun dan memiliki hubungan erat dengan Mina. Pada akhirnya, rencana untuk mengambil tubuh Tokyo ini gagal dan Kaminaka Shino akhirnya menjadikan salah satu siswa Takahara menjadi wadah barunya. Siswa tersebut kita kenal nantinya bernama Mikura, orang yang telah merawat Maru setelah gempa besar terjadi. Nah, saat kristalisasi merah Tokyo terjadi,
Banyak orang yang berasumsi kalau perubahan ini menepis anggapan Hiruko yang memakan Kiruko saat dia masih bertubuh Haruki adalah Tokyo. Ini dikarenakan kekuatan Tokyo sebenarnya adalah kristalisasinya yang membuat tubuhnya kebal terhadap apapun meski diserang dengan cara apapun juga. Kekuatan ini berbeda dengan Hiruko yang ditemui Kiruko sebelumnya yang memiliki kekuatan menghilangkan dirinya. Meski sebenarnya kita mengetahui kalau Tokyo juga mampu membuat dirinya tak terlihat, tapi jika dibandingkan dengan kekuatan Hiruko yang ditemui Haruki, ada banyak perbedaan. Ini juga menandakan kalau Tokyo tak hanya memiliki satu kekuatan sebagai wadah Hiruko. Selain mampu membuat dirinya tak terlihat, metode pertahanan Tokyo juga sangat kuat. Dan tepat saat di sini ini, Tokyo akhirnya menyadari kalau dia memiliki kekuatan super. Di manganya sendiri, kristal Tokyo ini akhirnya meleleh usai salah satu anak Hiruko datang menemuinya dan memanggilnya ibu. Ini yang menjadi pertanyaan, ketika Hiruko asli malah memanggil Tokyo sebagai ibu. Apakah Tokyo memiliki gen induk Hiruko? Ini yang masih menjadi misteri di Tengoku Daimakyo, karena sampai saat ini semuanya masih belum dijelaskan. Pembahasan berikutnya ini juga cukup menarik ketika Robin berhasil meroda paksa Kiruko. Tingkah Robin ini akhirnya memupus ekspektasi Kiruko dan mungkin kita semua akan sosoknya yang dianggap sebagai malaikat oleh Kiruko sebelumnya. Tapi sebenarnya ada banyak kejanggalan akan perubahan sikap Robin ini. Sebuah pertanyaan mencuat. Apakah dia benar-benar Robin yang dulunya ditemui oleh Kiruko? Atau Robin yang tubuhnya telah diambil alih oleh orang lain? Sebelum saya menjelaskan tentang Robin, saya ingin menjelaskan perihal Kiruko yang ternyata memiliki memori Kiriko atau kakaknya di kepalanya. Seperti yang kita ketahui, Kiruko dulunya adalah Haruki Takehaya yang sekarat setelah hampir dimakan oleh Hiruko. Nah, saat sekarat ini, kakaknya yang bernama Kiriko Takehaya datang menolongnya. Dr. Sakota alias Dr. Sawatari kemudian memindahkan kesadaran Haruki ke tubuh Kiriko agar dia tetap bisa hidup. Ini dilakukan Dr. Sakota karena memiliki keakraban dengan Kiriko. Saat menemui Dr. Sakota di manganya, Kiruko akhirnya mengetahui kalau kakaknya tertembak sewaktu dia ditolong saat Hiruko memakannya. Inilah yang menjadi alasan mengapa Dr. Sakota memilih memindahkan kesadaran Haruki dengan otaknya ke tubuh Kiriko agar dia selamat. Entah siapa yang menembak Kiriko saat itu, yang jelas, saat Haruki pulih dengan menggunakan tubuh barunya, ternyata dia juga memiliki ingatan akan kehidupan Kiriko sebelumnya. Artinya, di tubuh Kiriko saat ini, ada dua memori kesadaran yang tumbuh di dalamnya, yakni kesadaran Haruki dan kesadaran Kiriko. Meski sebenarnya, Haruki lah yang mengendalikan kedua memori itu saat ini. Teori ini semakin menarik ketika kita menggunakannya untuk berasumsi apakah Robin saat ini juga mengalami situasi yang sama dengan Haruki sebelumnya. Mengingat di masa lalu, Robin merupakan lelaki yang sangat perhatian, rela berkorban, dan tak akan membiarkan rekannya terluka sedikit pun. Sementara Robin yang kita temui di episode 12 dan 13 ini adalah Robin dengan tipikal sikap yang sangat pengecut dan jauh dari kata pria sejati. Alasan ini membuat banyak fans beranggapan kalau Robin yang ada saat ini hanyalah orang lain yang memiliki memori dari Robin masa lalu. Atau dengan kata lain, tubuh Robin sudah diambil alih oleh orang lain yang memiliki memori sebelumnya. Selain teori ini, ada juga yang beranggapan kalau Robin yang ditemui Kiruko adalah Robin yang asli yang telah mengalami perubahan sikap seiring dengan perubahan dunia yang semakin mendekati akhirnya. Banyak yang bilang kalau di masa lalu Robin hanya berpura-pura menjadi pria sejati karena memiliki tujuan lain, yakni mendekati Kiriko. Yang menarik di episode terakhir ini adalah bagaimana sikap Robin ketika melihat Maru. Mengapa Robin langsung takut saat melihat Maru padahal sebelumnya mereka berdua tak pernah bertemu? Kalaupun mereka bertarung, mengapa Robin tidak menggunakan keahlian bertarungnya sama seperti saat dia membabat orang yang menyerang Haruki hanya dengan tendangan saja? Ada banyak jawaban yang bermunculan mengenai hal ini. Pertama, ini disebabkan bahwa Robin sebelumnya bisa saja telah bertemu dengan kloningan Maru. Pertemuan dengan kloning Maru ini membuat Robin kalah telak dan juga babak belur. Itulah mengapa Robin langsung kabur ketika melihat Maru karena dia sudah tahu akan kekuatan Maru yang sesungguhnya. Kedua, Robin juga sudah tahu kalau Maru adalah keturunan Hiruko yang memiliki kekuatan super yang tak tertandingi. Ini bisa dibuktikan dengan pengetahuan Robin akan sosok Man Eater alias Hiruko yang ternyata juga sedang ia selidiki. Sebagaimana kita ketahui, petugas Kementerian Rekonstruksi berhasil menemukan eksperimen Robin yang mencoba menggabungkan manusia dengan Hiruko di sebuah ruangan rahasia. Eksperimen ini akhirnya gagal karena Robin sendiri sudah kadung kabur karena takut dibunuh oleh Maru. Sementara manusia dalam eksperimen itu dibunuh oleh petugas Kementerian Rekonstruksi yang pada akhirnya membuat Hiruko di ruangan itu turut mati. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai ending anime Tengoku Daimakyo Season 1 yang sebenarnya masih memiliki banyak misteri.
Selanjutnya saya akan menjelaskan seluruh easter egg di anime ini mulai dari episode 1 hingga terakhir. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya admin Ruang Super pamit undur diri.